Selamat datang kembali. Kita sudah sampai ke penghujung modul terakhir dari Sistem Informasi Kesehatan. Saya Alia Paramita Kusuma, dan kita akan belajar tentang multi-service telemedicine dan aplikasi lain di masa depan. Seiring berjalannya waktu, terjadi transformasi pelayanan kesehatan. Internet of Things dan penetrasi teknologi informasi di segala aspek kehidupan manusia meningkatkan interkoneksi pasien. Dari pasien ke pelayanan kesehatan, antar pasien dengan komunitas, serta antar bidang kesehatan dengan bidang-bidang lain seperti wisata, olahraga, dan pekerjaan. Selain itu, semakin lama ini menyebabkan titik berat pelayanan kesehatan di masa depan akan bergeser dari pusat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas menjadi lebih berpusat ke pasien atau disebut juga patient-centered care. Jadi pasien tidak hanya pergi ke vaskes jika sakit, namun data kesehatan bisa selalu diambil misalnya dengan perangkat HP yang kita miliki saat ini. Selain itu, akibatnya pelayanan kesehatan juga tidak akan bersifat single service lagi. Kalau sekarang misalnya kita telekonsultasi dengan dokter penyakit dalam saja, namun nanti akan bersifat multi-service dalam suatu ekosistem. Seperti apa ekosistemnya? Mari kita lihat. Suatu ekosistem patient-centered care tidak hanya akan berfokus ke koneksi pelayanan kesehatan tradisional, seperti misalnya telemedicine menuju ke dokter penyakit dalam atau ke dokter radiologi. Namun juga dikaitkan dengan monitoring kegiatan sehari-hari, misalnya aplikasi yang memonitor tekanan darah kita sehari-hari atau berapa banyak kita berjalan dalam sehari. Hal ini bisa dikoneksikan ke pelayanan kesehatan. Selain itu, semakin berkembang juga integrasi layanan kesehatan virtual dan kunjungan ke rumah, serta integrasi dengan ranah lain seperti pekerjaan, wisata, dan lain sebagainya. Ekosistem patient-centered care ini tentunya juga dilengkapi dengan penyokong misalnya pembayaran dan asuransi, serta layanan pendukung lain misalnya transportasi, penghantaran barang, dan lain sebagainya. Sekarang pun hal ini sudah bisa mulai kita lihat dengan ekosistem-ekosistem yang dibuat perusahaan teknologi informasi seperti Halodoc yang mengintegrasikan pemesanan, pelayanan kesehatan, konsultasi jarak jauh, maupun penghantaran barang dan resep seperti obat dan lain sebagainya. Tentunya, hal ini tidak lepas dari dukungan sistem informasi kesehatan, dari infrastruktur, data intelligence, sampai hubungan manusianya. Di sisi infrastruktur, perlu sistem akuisisi, kurasi, dan penyimpanan dan manajemen data yang baik, serta utamanya ada interoperabilitas antar basis data di setiap komponen dari ekosistem. Dari segi data intelligence, dibutuhkan advanced data analytics yang dapat mengkonversi data menjadi informasi yang bisa mengarahkan aksi pelayanan kesehatan seperti terapi yang personalized dan kebijakan di skala yang lebih besar. Terakhir, tidak kalah penting adalah hubungan manusia, di mana perlu adanya patient dan consumer engagement seperti melalui search, wearable, e-commerce, atau behavioral health apps. Dan tentunya pasien perlu memiliki kesadaran yang tinggi tentang privacy dari datanya dan hak-haknya yang perlu diketahui. Sebagai penutup, mari kita melakukan sedikit refleksi. Mari kita coba pilih salah satu contoh kasus jenis pasien atau kondisi kesehatan, misalnya lansia dengan diabetes atau penyakit jantung, dan coba rancang suatu ekosistem sistem pelayanan kesehatan dan sistem informasi kesehatan seperti apa yang bisa mendukung patient-centered care pada pasien ini. Semoga kelas ini telah berguna. Salam sehat dan terima kasih.